Pemirsa, imbas kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax, banyak warga beralih ke Pertalite yang harganya dinilai lebih murah. Akibatnya stok Pertalite di sejumlah SPBU di Bali dan Jambi menjadi langka. Demi mendapat bahan bakar minyak jenis Pertalite, kendaraan roda 4 dan roda 2 rela antre berjam-jam di SPBU Jalan Lintas Tengah Sumatera, Tebo, Jambi. Hal ini terjadi pasca kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Warga pun beralih menggunakan Pertalite yang harganya dinilai lebih murah. Akibatnya stok Pertalite di sejumlah SPBU cepat habis. Sebagian warga pun mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite. Kelangkaan Pertalite juga terjadi di sejumlah SPBU di Bali. Banyak SPBU kehabisan stok Pertalite akibat ludes diburu warga. Namun, Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022. Dan juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri, yaitu pada 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022. Keputusan mengenai cuti bersama ini akan diatur lebih rinci melalui keputusan bersama menteri-menteri terkait. Cuti bersama ini dapat digunakan untuk bersilaturahmi dengan orang tua, dengan keluarga, dan hadiatolan di kampung halaman. Namun, perlu tetap saya tegaskan bahwa pandemi belum sepenuhnya selesai. Kita semua harus selalu waspada, bersegeralah melengkapi dengan vaksin booster, harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, dan harus selalu bermasker pada saat di tempat umum atau dalam kerumunan. Perlu juga saya sampaikan bahwa jumlah pemudik tahun ini diperkirakan sebanyak 85 juta orang. Pemudik dari Jabodetabek diperkirakan sekitar 14 juta orang. Yang akan menggunakan kendaraan pribadi diperkirakan sebanyak 47%. Tentunya pemerintah akan bekerja keras untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar para pemudik bisa menjalankan perjalanan dengan aman dan nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak euforia yang berlebihan. Yaitu dia tadi keterangan dari Presiden Joko Widodo terkait cuti Idul Fitri 1443 Hijriah dan juga persiapan arus mudik Lebaran 2022. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kelangkaan minyak goreng curah masih terjadi di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Para pedagang hanya menjual minyak goreng kemasan yang harganya masih tinggi. Hari keempat Ramadan, kelangkaan minyak goreng curah masih terjadi. Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, ketersediaan stok minyak goreng curah langka. Bahkan stoknya kosong di semua toko. Menurut para pedagang, kelangkaan tersebut bahkan sudah berlangsung sejak 3 bulan terakhir. Para pedagang pun saat ini hanya menjual minyak goreng kemasan yang dijual dengan harga yang masih tinggi, yakni Rp48.000 untuk kemasan 2 liter dan Rp25.000 untuk minyak goreng kemasan 1 liter. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga menegur menterinya terkait tidak adanya penjelasan kepada masyarakat atas kenaikan harga minyak goreng dan Pertamax. Jokowi juga meminta jajarannya untuk berempati kepada rakyat. Sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat nggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi. Harga minyak goreng sudah 4 bulan. Tidak ada penjelasan apa-apa. Kenapa ini terjadi? Yang kedua, Pertamax
Menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati. Kenapa Pertamax, ceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu loh. Nggak ada. Yang berkaitan dengan energi nggak ada. Itu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi. Pemirsa, vaksinasi dosis ketiga yang digelar di halaman Masjid Istiqlal Jakarta Selasa malam diserbu ratusan warga. Selain sebagai syarat kelengkapan perjalanan mudik lebaran, warga antusias karena ada pembagian minyak goreng gratis. Usai sholat tarawih di Masjid Istiqlal, Jakarta, sebagian masyarakat langsung mengantri untuk vaksin dosis ketiga atau booster di gerai vaksinasi di halaman masjid. Selain jemaah masjid, warga sekitar juga memanfaatkan gerai ini untuk vaksinasi. Sejumlah peserta vaksin mengaku sangat terbantu karena bisa mendapatkan vaksin booster dengan mudah. Penyelenggaraan menyediakan vaksin jenis Moderna, Pfizer, AstraZeneca, dan Sinovac. Sekarang vaksinnya juga kayak emang rada-rada lagi bisa juga ya, di mana-mana lagi full banget. Makanya ini alhamdulillah saya berkesempatan banget bisa vaksin di sini. Gerai vaksin di masjid dan berbagai pusat keramaian di ibu kota seperti mal, pasar tradisional, dan stasiun kereta api pada malam hari merupakan upaya Polda Metro Jaya untuk mengejar target vaksinasi nasional. Target kita semaksimal mungkin masyarakat Jakarta dan sekitarnya, wilayah aglomerasi yang menjadi wilayah hukum Polda Metro Jaya, Bekasi, Tangerang, Depok, bisa kita optimalkan vaksinasi. Selain untuk melengkapi syarat perjalanan mudik lebaran, tingginya antusiasme warga untuk vaksin juga karena adanya pembagian minyak goreng 1 liter secara gratis. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda untuk ngabuburit sambil memantau harga takjil di Bandung, Jawa Barat. Apakah ada kenaikan? Langsung saja kita menuju ke Pasar Ramadan di Pusat Dai Islam Bandung, Jawa Barat bersama rekan kami Desi Juliani. Selamat sore Desi, ada takjil apa saja di sana dan apakah ada kenaikan harga takjil tahun ini? Ya, selamat sore Syafa dan pemirsa. Sore hari ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berburu takjil di Pasar Ramadan yang ada di kawasan Pusdai Kota Bandung. Tadi juga sudah disebutkan oleh Syafa ya, bahwa tempat ini memang jadi buruan untuk warga Kota Bandung, terutama untuk berburu takjil pemirsa. Dan apakah ada kenaikan harga? Sebentar, saya akan cek dulu nih pemirsa. Oke. Nah, di saku saya nih ada berapa nih kira-kira ya? Ada Rp30.000 nih kira-kira. Dengan Rp30.000 ini kita bisa dapat takjil apa aja pemirsa, karena di sini banyak sekali pilihan takjilnya yang bisa Anda coba ya pemirsa ya, dari mulai yang tradisional sampai yang modern. Salah satunya adalah yang ini. Ini ada corn dog pemirsa ya. Corn dog ini adalah salah satu street food Korea Selatan. Cuman ini ala-ala Bandung ya teh ya. Oke, dengan teh siapa teh? Maisarah. Oke, dengan teh Masyarah teh ini kan bisa dilihat ya, ini minyaknya banyak sekali ya pemirsa. Ini ngaruh nggak sih teh ke harga penjualan teh Maisarah? Harusnya sih ngaruh ya, cuman kita kan lihat juga tempat. Jadi kalau saya mah harga masih sama kayak tahun kemarin, belum dinaikin. Oke, harganya berapa teh ngomong-ngomong? 15.000. 15.000 ya. Oke, Iya. saya mau satu ya teh. Ya boleh. Oke, nah terus untuk mengantisipasi atau mensiasati dengan sekarang kan minyaknya juga langka, apa yang dilakukan teteh sebagai pedagang? Saya sih sebenarnya ini punya stok minyak yang dulu sih, jadi masih ini. Tapi sebenarnya kalau ini pakai curah nggak bisa sih. Tapi nggak tahu lah untuk kedepannya, mudah-mudahan minyak bisa turun lagi ya. Kemasan atau curah teh? Kemasan, kita pakai kemasan. Oke, stoknya yang tersedia kira-kira sampai berapa lama lagi? Kayaknya cuma punya 2 karton lagi deh, nggak sampai lebaran. Oke, terus kalau sisa habis gimana nih, harganya naik dong atau gimana? Insya Allah enggak lah, nggak apa-apa. Enggak. Satu ya teh ya, berapa? 15.000 ya? Oke, 15.000 pemirsa. Nih ya, 15.000 saya beli corn dog, oke? Ya. Terima kasih Teteh.
sekarang kita cari-cari lagi selain corn dog juga nanti ada jajanan-jajanan lain. Pemirsa, coba kita lihat nih. Lumpia. Coba ya. Ibu, selamat sore. Lumpianya satu ya, Bu ya. Oke, harganya berapa, Bu? Harganya jadi 12.000. 12.000. Oh, tadi ibunya bilang jadi 12.000 pemirsa. Berarti naik dong, Bu? Iya, naik 2.000. Tadinya 10.000. Oke, tadinya 10.000. Kenapa, Bu, naik? Apa karena minyaknya, Bu? Semuanya bahan-bahannya pada naik. Oke, apa aja yang naik, Bu? Bengkoang naik, toge naik. Terusan minyak juga naik. Oke, untuk yang pakainya nih, Bu, untuk minyak yang pakai kemasan atau curah, Bu? Kemasan. Pakai minyak goreng kemasan? Iya. Oke, terus antisipasinya dengan harganya yang mahal gimana nih, Bu? Disesuaikan aja deh. Oke, disesuaikan aja ya. Yang Iya. paling penting itu ya, harganya juga agak sedikit naik, Rp2.000 Iya, ya? iya. Ya, oke, sip. Iya. Berapa tadi? 12.000 ya? Oke, 12.000. Ini uang saya sisa 15.000 pemirsa. Oke, ini ya, Bu. Oke, kembalian nanti. Kenapa? Pedas nggak? Pedas boleh deh. Oke. Nah, itu dia tadi Syafa dan pemirsa, ternyata memang ya kenaikan dari harga minyak ini, kemudian juga kelangkaan dari minyak ini juga cukup berpengaruh dengan harga takjil di pusat Ramadan Pusdai Kota Bandung. Nah, kira-kira nih abis ini sebenarnya saya mau cari minum lagi, tapi saya cuma punya uang sisanya tadi 3.000. Kira-kira mau beli apa ya? Saya akan keliling-keliling lagi. Kita kembalikan dulu ke Syafa. Terima kasih Desi Juliani langsung dari Bandung, Jawa Barat. Nah, kalau di Bandung harga takjil naik, lalu bagaimana dengan di Jakarta? Langsung saja kita menuju ke Pasar Santa, Jakarta Selatan untuk melihat menu berbuka puasa di ibu kota. Kita bergabung bersama Lika Apriliani di sana. Selamat sore, Lika. Ya, Lika, bagaimana dengan harga takjil di sana? Apakah juga harganya naik seperti di Kota Bandung? Ya, pemirsa, halo Syafa dan juga pemirsa, ini di berburu makanan menjelang buka puasa adalah hal yang wajib dilakukan selama bulan Ramadan. Nah, kali ini saya mau merekomendasikan para pemirsa untuk mencicipi santapan buka puasa, yaitu sate Padang yang berada di daerah Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, kalau gitu kita langsung aja tanya sama salah satu pekerja yang ada di sate Padang ini. Selamat sore, Pak Edi. Selamat sore. Ya Pak Edi, ini kalau di sate Padang ini menjual berbagai jenis, ada berapa jenis daging yang di? Ada 4 jenis. Yang pertama sate daging, sate lidah, sate jantung, dan sate usus. Ada 4 jenis. Oke. Kalau untuk bulan puasa ini apakah ada kenaikan penjualan nih Pak Edi? Ada kenaikan sedikit ada. Soalnya sekarang ini kan harga kebutuhan bahan bekunya lagi pada naik. Jadi kita mau tak mau harus naikin sate dengan harga standar 3.000 dari harga standar biasa. Kalau sekarang memang harganya berapa nih Pak Edi? Kalau harga biasa tadinya 30, sekarang 33 per porsinya. Kalau untuk proses pemasakannya sendiri nih Pak, ingredientsnya apa aja sih yang Pak di sausnya? Ya, prosesnya ya mulai dari daging kan sebelum dipotong dimasak dulu, habis dimasak baru dipotong, habis itu baru ditusuk-tusuk dan dikasih bumbu lagi. Kalau untuk proses pembakarannya sendiri ini butuh berapa lama Pak Edi? Sebetulnya sih ya tergantung ramenya ya. Kalau agak rame pembakarannya juga agak lumayan lama. Soalnya di sini kalau buat di Santa bisa menghabiskan 6.000 sampai 7.000 tusuk per harinya. Kalau dijelaskan ini Pak Edi, ini jenis-jenis daging Padangnya ini yang mana nih? Yang usus apa yang jantung ini di mana? Kalau yang ini yang saya pegang ini namanya sate usus. Nah, kalau yang ini sate lidah. Sate lidah, sate daging, dan sate jantung.
Jadi ada 4 ya. Oke, kalau gitu saya pesan 1 porsi ya, 1 porsi daging, semuanya daging sapi plus lontong ya Pak Edi, kalau boleh makasih ya Pak Edi. Kita sajikan. Oke, baik. Ini pemirsa, ini di maksud kami di Pasar Santa ini juga menjualkan berbagai macam takjil seperti makanan ringan dan juga ada gorengan maupun ada berbagai macam juga minuman segar yang ditawarkan di daerah Pasar Santa ini. Nah, ini kita sekarang masih menunggu sate Padang ini. Sate Padang juga menjadi salah satu santapan buka puasa yang dapat dinikmati pemirsa di rumah. Siap, Safa, kembali ke Anda. Silika Apriliani langsung dari Pasar Santa, Jakarta Selatan. Pemirsa, mantan Sekretaris Front Pembela Islam Munarman divonis 3 tahun penjara dalam kasus tindak pidana terorisme. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.